Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kami dari Ikhwan 24 ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul menghormati orang lain. Orang yang pantas dihormati dan dihargai adalah orang yang paling banyak ilmu dan amal ibadahnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat beberapa kaum dengan kitab ini dan merendahkan yang lain. Itulah standar mengutamakan dan memuliakan. Orang yang memiliki akhlak ihtiram, menghormati orang lain, menghormati ilmu dan pemiliknya. Dan termasuk penghormatanmu terhadap ulama, bahwa engkau merasakan wibawanya. Al-Bukhari meriwayatkan sesungguhnya Hudzaifah, para tabi'in, ingin bertanya kepadanya. Mereka berkata, karena wibawa Hudzaifah, kami tidak mampu bertanya kepadanya. Sungguh seperti inilah keadaan para sahabat bersama Rasulullah SAW. Pada satu ketika, mereka ingin bertanya kepada beliau tentang orang yang menepati janjinya kepada Allah. Siapakah yang dimaksud dengannya dalam firman Allah? Manal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaihi faminhum man kodonahbah. Artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Mereka berkata kepada Arab Badawi yang jahil, tanyakanlah kepada beliau radhiyallahu anhu tentang orang yang menepati janjinya kepada Allah. Siapakah dia? Rawi berkata, mereka tidak berani menanyakannya. Mereka menghormati dan membesarkannya. Dan di dalam hadis sujud sawi, sesungguhnya Rasulullah SAW sholat 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Maka sebagian sahabat mengira bahwa sholat dikasar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dalam jamaah adalah Abu Bakar dan Umar. Kedua yang merasa segan mempertanyakannya. Rasulullah alaihi wasallam mendorong mereka agar selalu bertanya. Beliau bersabda, bertanyalah kepadaku. Maka mereka segan bertanya kepada beliau. Maka Allah mengutus Jibril dalam bentuk manusia untuk bertanya kepada beliau agar mereka belajar tentang agama mereka. Di antara tata krama menghormati ulama adalah tidak berbicara bersama mereka dalam masalah-masalah yang langka. Rasulullah SAW melarang dari gulul taj. Al-Auza'i berkata, al-gulul taj adalah masalah-masalah yang berat dan susah yang disebutkan dalam hadis sahih yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ta'allamu ilma li subahu bihil ulama utumaru bihi sufaha wala litajtarifu bihil majalis faman fa'ala zilaka fannar. Yang artinya, janganlah engkau menuntut ilmu bertujuan berniat untuk mengalahkan para ulama atau membantu orang-orang yang bodoh. Dan jangan pula untuk berani di majelis, maka barang siapa yang melakukan hal itu maka api neraka. Maka hendaklah merasa takut orang-orang yang bertanya, yang membantah atau untuk menguji, bukan untuk Muhammad SAW adalah menghormati dan membesarkan ilmu pemiliknya. Yang bagaimana disebutkan, laisa mina man lam yujilla kabirana wa yarham sagirana wa yurif ili ali minnal haqqah. Yang artinya, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua atau tidak menyayangi yang muda dari serta tidak mengenal hak orang yatim dari kami. Sebagaimana wajib menghormati orang alim, penuntut ilmu juga berhak mendapat penghormatan.
Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dalam hadis utusan dari Bani Qais, sesungguhnya Rasulullah SAW menempatkan mereka sebagai tamu kepada kaum Ansar. Maka tatkala di pagi hari beliau bersabda, bagaimana kalian melihat penghormatan saudara-saudara kalian dan jamuan mereka terhadap kalian? Mereka berjawab, sebaik-baik saudara. Mereka melembutkan tempat tidur kami dan membuat enak makanan kami. Malam dan pagi hari mereka terus-menerus mengajarkan kepada kami kitabullah, Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan yang lebih jelas dari itu riwayat yang disebutkan dalam hadis Hasan yang berbunyi, kayak tibakum ukwadu yatlubuna ilma fa'idha ra'aitumuhum faqulu lahum harohabba bawasiyati wa rasulihi wa aftuhum, yang artinya akan datang kepada kalian satu kaum yang menuntut ilmu, maka bila kamu melihat mereka, maka katakanlah kepada mereka, selamat datang dengan wasiat dan pesan Rasulullah SAW, berikan fatwa kepada mereka. Maka hendaklah para ulama memberikan pesan kebaikan kepada para santrinya. Sesungguh hal itu menambah kehormatan dan penghargaan para murid santri kepada guru dan pendidik mereka. Yang sangat penting untuk diingat adalah menghormati orang-orang soleh dari generasi terdahulu. Maka di antara wasiat Umar sebelum wafatnya, saya berpesan kepada khalifah sesudahku agar berbuat baik kepada kalian muhajirin generasi pertama, agar ia mengetahui hak mereka dan menjaga kehormatan mereka. Dan aku berpesan agar berbuat baik kepada kalangan Ansar, orang-orang yang telah menyiapkan rumah dan iman, agar menerima kebaikan mereka dan memaafkan kesalahan mereka. Maka memaafkan kesalahan orang-orang yang telah mendahuluimu di medan dakwah dan jihad, jagalah posisi mereka dan jangan engkau melupakan keutamaan mereka. Anas meriwayatkan, sesungguhnya Jarir bin Abdullah melayani padahal usianya lebih tua darinya, karena Jarir ini tidak pernah melupakan penghormatan kaum Ansar kepada Rasulullah. Ia berkata, aku tidak menemukan seorang pun dari kalangan Ansar kecuali aku memuliakannya. Dan Ahmad rahimahullah meriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda di dalam khutbah, yaitu sesungguhnya kaum Ansar adalah orang khusus bagiku yang aku kembali kepadanya, maka muliakanlah yang mulia dari mereka dan maafkanlah yang bersalah dari mereka. Dan ketika generasi penerus dari umat ini terdidik untuk memuliakan generasi terdahulu dalam kebaikan dan lebih dahulu dalam melayani Islam, saat itu meratalah kebaikan di antara beberapa generasi. Antara gambaran penghormatan yang terpuji adalah yang muda memuliakan yang lebih tua usianya atau lebih banyak keutamaannya daripadanya. Maka sesungguhnya Ibnu Umar tatkala mengetahui jawaban pertanyaan Rasulullah tentang pohon yang menyerupai seorang muslim, ia berkata, aku ingin mengatakan bahwa ia adalah pohon kurma. Lalu aku melihat ternyata aku adalah yang paling muda, maka aku diam. Dan dalam hadis sahih, berkah bersama yang tua darimu, dan yang dimuliakan di tengah kaumnya yang tidak pantas diperlakukan kecuali dengan penghormatan, disebutkan dalam hadis yang hasan. Iza ta'asakum kariyamu qaumi fakrimu, yang artinya, apabila datang kepadamu yang mulia dari suatu kaum, maka muliakanlah dia. Di antara kemuliaan orang yang beriman adalah menghormati orang yang telah berbuat baik kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak melupakan jasa sebagian kaum musyrik yang punya peran dalam melindungi dan diri dan dakwahnya. Bahkan
bangsa Arab di masa jahiliyah mempunyai budi pekerti yang terpuji, yaitu menghormati orang yang berbuat baik kepada mereka. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari kaum musyrik yang bernama Urwah bin Mas'ad, tatkala Abu Bakar bersikap kasar kepadanya dalam perdamaian Hudaybiyah, ia tidak menjawab sedikit pun, karena Abu Bakar pernah berbuat baik kepadanya yang belum sempat dibalasnya. Karena itulah ia berkata, "Demi Allah yang diriku berada di tangannya, kalau bukan karena jasamu terhadapku yang belum sempat kubalas, niscaya aku menjawab ucapanmu." Dan di dalam hadis yang sahih, "Man sona ilanikum ma'rufah faqafisu," yang artinya, barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah. Dan sekurang-kurangnya balasan yang mesti kamu berikan kepada yang berbuat baik kepadamu adalah menghormatinya. Setiap mukmin pantas mendapatkan penghormatan, maka dia tidak boleh disuruh berdiri untuk menetapkan orang lain. Wajib menjamunya, disyariatkan musyawarah dengannya, menghadapinya dengan muka manis, dan memasukkan rasa senang di hati. Pada dasarnya, manusia senang dihormati dan dimuliakan, serta meminta kepada Rabb-Nya agar memuliakannya. Disebut dalam doa Nabi radhiyallahu anhu, "Allahumma rizqna wal atan rizqna wa akarimna wa atuhinna wa a'inna wa la tuhrimna wa asirna wal atu asad alaina." Yang artinya, ya Allah, tabahlah kepada kami dan jangan engkau kurangi, muliakanlah kami dan jangan engkau hinakan, dan berikanlah kepada kami dan jangan engkau tahan, dan utamakanlah kami dan jangan engkau sisihkan. Ketahuilah, sangat merugi suatu umat yang tidak bisa saling menghormati dan menghargai. Habamri minasyara an yahkira akhahu muslima. Cukuplah seorang menjadi jahat bahwa ia menghinakan saudaranya sesama muslim. Dan dalam pendirian Abu Sufyan di masa jahiliyahnya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang jahil dan bagi mayoritas kaum muslimin dalam menghormati jiwa, yaitu saat dia enggan memberikan kesaksian palsu di hadapan Kaisar Heraklius dan rombongan yang menyertainya pada hak Rasulullah. Dalam riwayat Ibnu Ishaq, ia menyebutkan alasan tersebut. Ia berkata, "Demi Allah, jika aku berdusta, niscaya mereka tidak menyanggah. Akan tetapi, saya adalah orang pemuka yang enggan berdusta, dan aku mengetahui bahwa paling tidak jika aku berdusta, mereka akan mengingat hal itu tentang diriku, kemudian mereka membicarakannya. Maka itu aku tidak berdusta." Benar, penghormatan seseorang adalah sekadar kebaikannya. Di antara gambaran penghormatan kepada ulama: 1. Membesarkannya dan merasa segan dirinya. 2. Mengurangi bertanya kepadanya. 3. Tidak mencelanya karena kesalahan. Penghormatan ulama terhadap penuntut ilmu adalah dengan memuliakannya. Penghormatan kepada para senior dalam kebaikan adalah tanda kejujuran. Yang muda menghormati yang lebih tua, menghormati kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Setiap mukmin pantas mendapat penghormatan. Barang siapa yang menghormati dirinya, niscaya ia menghormati orang lain. Baiklah, mungkin sampai di sini ceramah singkat dari Ikhwan 24. Apabila ada kata-kata yang menyinggung teman-teman, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.